Ini adalah kumpulan soal pada formasi promosi kesehatan yang kami susun, sesuai materi Menpan RB tahun 2024, yang diuji dalam tes P3K Kejaksaan tahun ini. Untuk melihat soal-soal lainnya, silahkan cek video terbaru yang sudah diupload. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang kita jawab soal berikut ini. Soal nomor 1. Dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga teknis perbendaharaan Kejaksaan RI, Anda dihadapkan pada kebutuhan untuk memahami regulasi terkait JFT-PIP sesuai Permenpan Nomor 70 Tahun 2021. Bagian mana dari regulasi tersebut yang menekankan pada pentingnya pembinaan karir, pengembangan kompetensi, serta perlindungan profesi bagi pejabat fungsional? A. Penetapan formasi jabatan fungsional. B. Pengaturan angka kredit jabatan fungsional. C. Mekanisme penilaian kinerja harian. D. Tata cara pemberhentian dari jabatan. E. Pembinaan karir dan pengembangan profesi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Pembinaan karir dan pengembangan profesi. Karena regulasi ini menekankan pentingnya karir dan perlindungan profesi bagi pejabat fungsional agar bekerja sesuai standar, terlindungi hukum, dan memiliki jalur karir yang jelas. Soal nomor 2. Permenkes nomor 43 tahun 2019 mengatur tentang standar penyelenggaraan puskesmas. Dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat pertama, apa fungsi utama puskesmas menurut regulasi ini? A. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. B. Pusat pengendalian penyakit menular tingkat provinsi. C. Penyelenggara UKP dan UKM. D. Tempat pendidikan kedokteran spesialis. E. Lembaga riset kesehatan nasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Penyelenggara UKP dan UKM. Karena puskesmas menyelenggarakan UKP dan UKM secara terpadu. Peran ini menegaskan bahwa puskesmas tidak hanya pengobatan, tetapi juga pencegahan dan promosi kesehatan. Soal nomor 3. Dalam Permenkes nomor 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan PKRS, rumah sakit dituntut aktif memberikan edukasi kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Apa tujuan utama program PKRS ini? A. Mengubah perilaku masyarakat agar lebih sehat melalui edukasi. B. Mengurangi beban kerja tenaga medis. C. Meningkatkan pendapatan rumah sakit. D. Menyediakan fasilitas penunjang kesehatan. E. Menjadikan rumah sakit sebagai pusat penelitian nasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengubah perilaku masyarakat agar lebih sehat melalui edukasi. Karena PKRS bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam hidup sehat. Edukasi kesehatan membantu masyarakat fokus pada pencegahan penyakit, bukan hanya pengobatan. Soal nomor 4. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Germas menekankan pentingnya sinergi antar instansi. Salah satu bentuk implementasi Germas di tingkat instansi pemerintah adalah A. Penyuluhan hanya saat ada wabah. B. Olahraga bersama rutin. C. Menetapkan rumah sakit sebagai pusat koordinasi. D. Integrasi program kesehatan dalam perencanaan lintas sektor. E. Memberikan layanan gratis di seluruh puskesmas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Integrasi program kesehatan dalam perencanaan lintas sektor. Karena Germas dirancang agar semua sektor berperan dalam promosi kesehatan. Pembangunan kesehatan bukan hanya tugas Kemenkes, tetapi seluruh sektor melalui integrasi kebijakan. Soal nomor 5. Seorang pegawai kejaksaan ditugaskan memahami implementasi Permenpan Nomor 70 Tahun 2021. Apa syarat utama seorang ASN dapat diangkat menjadi pejabat fungsional JFT-PIP? A. Minimal 10 tahun di bidang administrasi keuangan. B. Rekomendasi langsung Jaksa Agung. C. Memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi relevan. D. Mengikuti pelatihan dasar ASN berulang. E. PNS golongan 4A ke atas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi relevan. Karena pengangkatan JFT-PIP didasarkan pada kualifikasi pendidikan dan kompetensi teknis agar pejabat memiliki keahlian sesuai standar profesional. Soal nomor 6. Seorang pegawai kejaksaan sebagai pejabat fungsional JFT-PIP menemukan sebagian kegiatan timnya tidak masuk butir kegiatan. Bagaimana laporan kinerja seharusnya dibuat? A. Masukkan semua kegiatan. B. Hanya catat kegiatan sesuai butir JFT-PIP. C. Sertakan kegiatan pribadi. D. Kosongkan laporan. E. Menunda pelaporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Hanya catat kegiatan sesuai butir JFT-PIP. Karena
Angka kredit hanya diberikan pada kegiatan sesuai butir JFTP. Memasukkan kegiatan yang tidak relevan merusak integritas laporan. Soal nomor 7. Di daerah terpencil, Puskesmas kekurangan tenaga medis. Sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019, strategi yang tepat kepala puskesmas adalah A. Hentikan pelayanan, B. Arahkan semua pasien ke rumah sakit, C. Optimalkan tenaga kesehatan dengan pembagian tugas sesuai kompetensi, D. Tolak pasien baru, E. Tunda pemeriksaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Optimalkan tenaga kesehatan dengan pembagian tugas sesuai kompetensi. Karena puskesmas wajib tetap memberi pelayanan dasar. Strategi optimalisasi SDM memastikan masyarakat tetap terlayani tanpa menyalahi regulasi. Soal nomor 8. Seorang pasien rawat jalan menolak penyuluhan PKRS karena tidak ada waktu. Menurut Permenkes nomor 44 tahun 2018, apa sikap terbaik petugas? A. Menjadwalkan ulang dengan metode fleksibel. B. Memaksa pasien. C. Membiarkan pasien. D. Menolak layanan medis. E. Hapus program PKRS. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menjadwalkan ulang dengan metode fleksibel. Karena PKRS harus partisipatif. Petugas perlu mencari cara adaptif seperti brosur atau media digital agar pasien tetap menerima edukasi penting. Soal nomor 9. Implementasi Germas sering berupa olahraga massal. Namun tanpa edukasi gizi, hasilnya tidak optimal. Apa langkah lebih komprehensif menurut Inpres nomor 1 tahun 2017? A. Tambah lomba olahraga. B. Gabungkan olahraga dengan penyuluhan gizi dan deteksi dini. C. Hentikan olahraga massal. D. Serahkan ke rumah sakit. E. Batasi peserta olahraga. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Gabungkan olahraga dengan penyuluhan gizi dan deteksi dini. Karena Germas mencakup olahraga, gizi seimbang, dan pemeriksaan kesehatan. Integrasi ketiganya lebih efektif mencegah penyakit tidak menular. Soal nomor 10. Permenpan nomor 70 tahun 2021 menekankan pengembangan karir. Jika ASN tidak mengikuti pelatihan kompetensi, dampak utamanya adalah A. Tetap naik jabatan, B. Promosi otomatis, C. Dispensasi atasan, D. Tunjangan fungsional penuh, E. Tidak bisa naik jenjang JFT-PIP karena kurang angka kredit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Tidak bisa naik jenjang JFT-PIP karena kurang angka kredit. Karena pelatihan formal adalah syarat angka kredit. Tanpa bukti pengembangan kompetensi, ASN tidak memenuhi syarat kenaikan jenjang. Soal nomor 11. Dalam sebuah rapat koordinasi, Kepala Puskesmas mengingatkan staf bahwa pelayanan puskesmas harus berbasis kebutuhan wilayah. Mengapa penetapan wilayah kerja menjadi syarat penting menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019? A. Kontrol jumlah pasien yang mendaftar. B. Membatasi masyarakat yang ingin berobat. C. Eksklusif untuk penduduk tertentu. D. Fokus program kesehatan masyarakat sesuai sasaran. E. Agar puskesmas bisa menaikkan tarif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Fokus program kesehatan masyarakat sesuai sasaran. Karena wilayah kerja menentukan perencanaan program kesehatan berbasis data penduduk dan kondisi lokal. Dengan batas wilayah jelas, program kesehatan bisa disusun tepat sasaran, efisien, dan lebih efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Soal nomor 12. Seorang petugas PKRS diminta membuat inovasi baru untuk meningkatkan partisipasi pasien. Dari opsi berikut, mana yang sesuai dengan semangat Permenkes nomor 44 tahun 2018? A. Membuat aplikasi edukasi kesehatan berbasis ponsel. B. Meningkatkan tarif layanan untuk membiayai PKRS. C. Menambah jam kerja wajib pasien sebelum rawat inap. D. Membatasi edukasi hanya untuk pasien VIP. E. Mengurangi materi edukasi agar lebih singkat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membuat aplikasi edukasi kesehatan berbasis ponsel. Karena inovasi teknologi mendukung promosi kesehatan yang efektif. Aplikasi digital menjangkau pasien secara luas, fleksibel, dan sesuai kebutuhan zaman tanpa membatasi akses. Ini sejalan dengan tujuan PKRS untuk memberdayakan pasien dan keluarganya. Soal nomor 13. Dalam Germas, salah satu target adalah menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Bagaimana instansi kejaksaan dapat berkontribusi langsung? A. Mengadakan penyuluhan kesehatan dan menyediakan screening kesehatan rutin bagi pegawai. B. Membatasi kegiatan luar ruangan pegawai.
C. Memberikan kompensasi uang tunai sebagai pengganti olahraga. D. Menyerahkan seluruh urusan kesehatan kepada Kemenkes. E. Membebaskan pegawai dari kewajiban pemeriksaan kesehatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengadakan penyuluhan kesehatan dan menyediakan screening kesehatan rutin bagi pegawai, karena Germas bersifat lintas sektor, artinya semua instansi ikut berkontribusi. Kejaksaan bisa mendukung program dengan menyelenggarakan screening kesehatan rutin, penyuluhan gizi, dan olahraga bersama sehingga pegawai lebih sadar pentingnya hidup sehat. Soal nomor 14. Dalam evaluasi kinerja JFTPIP, ditemukan seorang pejabat fungsional yang rajin hadir rapat tetapi tidak menghasilkan output sesuai butir kegiatan. Menurut Permenpan nomor 70 tahun 2021, kondisi ini menyebabkan A. Tetap mendapatkan angka kredit penuh. B. Tidak memperoleh angka kredit karena tidak ada produk kerja. C. Promosi jabatan lebih cepat karena disiplin hadir. D. Dikecualikan dari laporan tahunan. E. Dianggap selesai memenuhi tugas jabatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Tidak memperoleh angka kredit karena tidak ada produk kerja. Karena penilaian angka kredit berorientasi pada capaian kerja nyata. Kehadiran tanpa output tidak bernilai. Regulasi menegaskan akuntabilitas berbasis hasil agar pejabat fungsional bekerja produktif sesuai butir kegiatan yang dinilai. Soal nomor 15. Sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019, salah satu kewajiban puskesmas adalah sistem rujukan. Kapan pasien harus dirujuk? A. Bila pasien ingin mendapatkan perawatan dengan biaya mahal. B. Ketika pasien merasa bosan dengan pelayanan. C. Bila antrean terlalu panjang. D. Jika kasus membutuhkan penanganan lanjutan yang tidak tersedia di puskesmas. E. Jika puskesmas sedang libur. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Jika kasus membutuhkan penanganan lanjutan yang tidak tersedia di puskesmas. Karena sistem rujukan memastikan pasien mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis. Puskesmas hanya bertanggung jawab pada layanan tingkat pertama. Selebihnya pasien harus dirujuk rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Soal nomor 16. Tim PKRS di sebuah rumah sakit melakukan sosialisasi kepada keluarga pasien mengenai pencegahan infeksi. Menurut Permenkes nomor 44 tahun 2018, kegiatan ini penting karena A. Membatasi keluarga pasien untuk tidak ikut campur. B. Memberikan tambahan beban kerja kepada tenaga kesehatan. C. Membekali keluarga pasien agar mampu berperan aktif dalam proses perawatan. D. Meningkatkan biaya layanan rumah sakit. E. Mengurangi hak pasien dalam menentukan perawatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membekali keluarga pasien agar mampu berperan aktif dalam proses perawatan. Karena PKRS menekankan pemberdayaan pasien dan keluarga. Edukasi pencegahan infeksi membuat keluarga bisa berkontribusi menjaga kebersihan, mengurangi risiko komplikasi, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Soal nomor 17. Dalam Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Germas, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran mendukung program. Contoh penggunaan anggaran yang sesuai adalah A. Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan senam massal. B. Membeli fasilitas karaoke di kantor. C. Membangun gedung baru untuk kepentingan non-kesehatan. D. Memberikan subsidi transportasi pegawai. E. Membiayai kegiatan politik lokal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan senam massal. Karena Germas menekankan promosi dan pencegahan. Pemeriksaan kesehatan gratis dan senam massal adalah bentuk nyata kegiatan yang langsung memberi manfaat kesehatan bagi masyarakat sesuai amanat Inpres. Soal nomor 18. Seorang pejabat fungsional JFTPIP diminta membuat inovasi kerja. Menurut Permenpan nomor 70 tahun 2021, inovasi dapat dinilai sebagai A. Aktivitas tambahan yang tidak ada pengaruhnya. B. Tugas yang hanya bersifat sukarela. C. Pekerjaan yang tidak tercatat dalam laporan. D. Pengganti seluruh kegiatan rutin. E. Kegiatan yang bisa memperoleh angka kredit jika relevan dengan jabatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Kegiatan yang bisa memperoleh angka kredit jika relevan dengan jabatan. Karena inovasi yang relevan dengan jabatan akan mendukung efektivitas kerja. Regulasi mengatur bahwa inovasi dapat dinilai sebagai bagian penilaian kinerja dan dihitung dalam angka kredit pejabat fungsional. Soal nomor 19. Dalam pengelolaan puskesmas, ada prinsip keterlibatan lintas sektor. Mengapa kolaborasi dengan sekolah, desa,
atau organisasi masyarakat penting menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019? A. Agar puskesmas bisa membagi tugas kepada pihak lain. B. Untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat. C. Mengurangi beban laporan tenaga medis. D. Menghapus kewajiban puskesmas di wilayah kerja. E. Membatasi akses masyarakat tertentu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat. Karena kolaborasi lintas sektor memperkuat UKM, sekolah, desa, dan organisasi masyarakat menjadi mitra strategis untuk penyuluhan kesehatan, deteksi dini, dan promosi kesehatan berbasis komunitas sehingga pelayanan lebih merata. Soal nomor 20. Dalam pelaksanaan Germas di kantor kejaksaan, pimpinan memutuskan untuk menyediakan kantin sehat. Bagaimana hal ini berkontribusi pada tujuan Germas? A. Menambah pemasukan dari penjualan makanan. B. Membatasi pegawai yang ingin membawa bekal. C. Mengarahkan pegawai untuk terbiasa mengonsumsi makanan bergizi seimbang. D. Mengurangi kebutuhan akan kegiatan olahraga. E. Menggantikan layanan kesehatan rutin. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengarahkan pegawai untuk terbiasa mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Karena Germas menekankan perilaku hidup sehat, salah satunya melalui pola makan seimbang. Kantin sehat di kantor memberi contoh nyata perubahan perilaku yang berkelanjutan dibanding kegiatan sesaat. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.